Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Sari dari Jawa Timur. Halo Sari. Nah, sedikit informasi tentang Sari Wak. Jadi Sari ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Ayahnya bernama Pak Tikno dan ibunya bernama Bu Tati. Nah, Sari sama keluarganya ini tinggal di sebuah desa yang kita sebut aja lah namanya Desa Sewu ya. Nah, di Desa Sewu ini Wak, Pak Tikno atau ayahnya Wawa ini, ayahnya si Sari ini dikenal sebagai tabib atau orang pintar yang sangat kondang di sana. Dia ini memiliki kemampuan supranatural untuk bisa menyembuhkan orang sakit dan juga bisa mengusir gangguan-gangguan makhluk halus. Nah, menurut keterangannya si Sari Wak, kelebihan itu adalah warisan turun-temurun dari leluhur-leluhur sebelumnya yang merupakan salah satu tokoh yang katanya sangat dihormati kali lah di Pulau Jawa. Dan gak cuman Pak Tikno aja Wak, Sari sendiri Wawa kita ini juga peka tuh sama hal-hal gaib itu dan bisa dibilang dia ini indigo lah. Dan Sari pun sering tuh Wak diajak sama Pak Tikno ke rumah pasien-pasiennya untuk melihat prosesi pengobatan yang Pak Tikno lakukan. Pokoknya urusan kayak gini Sari itu udah terbiasa kali lah Wak, karena memang udah dibiasakan kayak gitu kan. Nah, kisah horor yang dialami sama Sari ini Wak terjadi pada sekitar tahun 2007 ketika dia mengikuti bapaknya mengobati salah satu pasien di suatu desa yang memang desa ini terkenal mistis gitu. Jadi ceritanya pada suatu hari Pak Tikno ini tiba-tiba didatangin sama seorang laki-laki parubaya yang bernama Pak Mukhtar. Nah, Pak Mukhtar ini bukan warga dari desa Sewa, bukan warga dari desanya si Sari, tapi dia merupakan warga desa sebelah yang kita sebut aja lah nama desa ini Desa Getih ya. Ada nama aslinya Wak, tapi Sari minta tolong disamarkan. Dan juga kalau misalnya kalian ada yang tahu nih desa ini di mana, jangan ditulis di bawah ya. Tolong, ini pesan Wawa Wak ya, tolong. Nah, balik lagi. Nah, kala itu Pak Mukhtar ini meminta tolong kepada Pak Tikno untuk mengobati istrinya yang namanya Bu Sumi yang tiba-tiba menderita penyakit aneh Wak. Dimana katanya Bu Sumi ini tiba-tiba nggak sadarkan diri dan dia tidak kunjung bangun selama berhari-hari. Nah, waktu dengar itu Pak Tikno ini pun langsung menyetujui permintaan dari Pak Mukhtar dan langsung bersiap-siap untuk bergegas ke rumahnya Pak Mukhtar untuk melihat kondisi istrinya atau Bu Sumi. Tapi sebelum Pak Tikno itu pergi, kan kenapa kok suka kayak gitu ya? Sorry, maaf aku kaget. Kemarin nih yang nonton Kriminal pasti tahu kan. Pintu tuh suka sekrek sendiri, ada apa ya? Ada masalah kali ya? Coba aku cek. Sorry. Ini dicek nih pintunya nggak kebuka tapi macam lagi digereng gitu loh. Wah. Balik lagi ya Wak ya, mohon maaf aku kaget. Nah, sebelum Pak Tikno ini mau pergi Wak, Sari bilang, "Pak, aku ikut Pak ya, aku juga pengen lihat tuh gimana keadaannya istri Pak Mukhtar." Nah, yang biasanya bapaknya ini setuju-setuju aja kalau Sari ikut, kan biasanya mereka kayak gitu juga kan. Untuk pengobatan kali ini Wak, Pak Tikno menolak permintaan Sari. Dia bilang apa? "Untuk kali ini kamu di rumah aja, Nduk. Kasus ini nih sepertinya agak serius. Apalagi lokasinya di Desa Getih. Bapak nggak mau kamu kenapa-napa," katanya. "Oh, emang kenapa Pak kalau misalnya di Desa Getih Pak?" Nah, jadi Wak, Desa Getih ini adalah sebuah desa yang bersebelahan dengan Desa Sewu lah bisa dibilang. Ya lumayan jauh nah tapi bisa dibilang ya lumayan dekat lah, bersebelahan lah gitu pokoknya. Terus mereka tuh dipisahkan sama sebuah sungai besar gitu loh Wak. Nah, menurut isu yang beredar, Desa Getih ini terkenal akan isu mistisnya, di mana hampir semua warga di sana pasti melakukan pesugihan Wak. Hampir semua ya, bukan semuanya. Jadi masih ada juga orang yang tidak melakukan pesugihan di sana. Tapi itu udah jadi rahasia umum lah di kawasan kami itu. Dan konon katanya Wak, praktek pesugihan itu terjadi karena warga di sana ini memiliki budaya persaingan yang sangat ketat. Mereka tuh saling berlomba-lomba gitu loh Wak untuk menjadi orang terkaya dan orang tersukses gitulah di desa mereka. Dan mirisnya lagi, apabila ada orang yang tidak punya harta atau orang yang nggak mampu gitulah, orang-orang tuh pasti bakal dikucilkan gitu sama warga. Jadi bisa dibilang tuntutan sosial di Desa Getih ini tinggi kali lah. Nah, karena Desa Getih itu punya reputasi yang kurang baik, makanya itu Pak Tikno ini pun melarang si Sari buat ikut. Tapi di sisi lain makin ngomongin kayak gitu, bapaknya makin penasaran lah karena dia terus tuh dibujuk bapaknya kan supaya diperbolehkan nih si Sari ini buat ikut. Lalu karena memang terus-terusan dibujuk sama anaknya, Pak Tikno mungkin juga nggak tega gitu kan. Akhirnya luluh lah Pak Tikno di situ. Dia bilang, "Ya udah kamu boleh ikut, tapi ingat ya, nanti waktu udah nyampe di sana kamu cukup lihat aja, lihat, nggak usah berkomentar dan tidak usah melakukan apapun," kata Pak Tikno kayak gitu kan. "Oke Pak, siap," kata Sari. Dah tuh akhirnya Pak Tikno dan juga Sari pun bergegas lah pergi ke Desa Getih dengan menaiki sepeda motor dengan posisi berada di belakangnya Pak Mukhtar. Jadi Pak Mukhtar duluan naik motor, mereka di belakang gitu ya. Dan setelah menempuh perjalanan beberapa waktu mereka pun akhirnya tiba di depan gapura Desa Getih. Ketika baru akan memasuki gapura itu, Nadia tiba-tiba langsung merinding badan aku. Nggak pernahnya aku kayak gitu kali. Kok tiba-tiba nggak enak ya perasaan aku. Kok hawanya langsung suram kali desa ini. Padahal baru sampai depan gapura nih. Entahlah kayak gimana, seseram apa di dalam tuh, pikir si Sari kayak gitu. Ini belum apa-apa udah merinding dia. Nah, lamunan Sari ini pun mendadak terhenti setelah Pak Tikno menghentikan
mengurangi laju sepeda motornya. Dan dipelankannya motornya, terus tiba-tiba bapak ini macam lagi baca doa, Wak. Nah, doa ini terdengar sangat asing bagi aku, bagi si Sari. Biasanya bapak tuh nggak pakai doa itu, nah dia nggak pakai ayat itu. Entahlah doa itu berasal dari potongan surat apa ya, tapi yang jelas setelah Pak Tikno membaca doa itu, Sari ini tiba-tiba macam bisa langsung ngafal doa tuh lah, Wak. Nah, selesai. Jangan ganggu aku kerja, kau sibuk aja. Kesal aku lama-lama kalau diginikan nih. Padahal takut juga awak. Oke, nah setelah baca doa itu, Pak Tikno ini langsung berbisik sama anaknya. Ingat ya nak, apapun yang akan kamu lihat nanti, jangan bersuara. Diam aja sambil terus baca doa yang tadi. Oh iya Pak, siap. Oke, baik, kata si Sari kan. Makin penasaran aku nih, kenapa nih, ada apa nih desa Getih. Karena memang sebelumnya Sari belum pernah ke desa itu lah, Wak. Nah gak lama dari situ mereka pun kembali melanjutkan perjalanan lebih dalam lagi ke desa Getih kan. Nah pas baru mulai memasuki area rumah warga nih, ya kan udah mulai tuh kelihatan beberapa rumah warga. Di situ aku berdecak kagum, nah dia dari jauh aja udah kelihatan rumah-rumah tuh besar kali, mewah untuk ukuran rumah di dalam desa, Wak ya. Hampir semua rumah di sana tuh tanahnya luas-luas, bangunannya tinggi-tinggi, semua bertingkat. Tapi sayangnya kekaguman itu juga tidak berlangsung lama, karena semakin masuk aku ke dalam desa Getih itu Nadia, aku makin merasa bahwa memang betul nggak beres desa nih. Kenapa? Jadi waktu si Sari ini lebih mengamati lagi rumah-rumah mewah itu dengan jelas, Wak, Sari baru tahu, Sari baru sadar kalau di setiap rumah-rumah besar warga di sana selalu ada makhluk penunggunya yang terang-terangan menampakkan dirinya di hadapan Sari. Betengge semua depan-depan tuh Nadia. Dan seramnya lagi, setiap rumah yang dilewati